Assalamualaikum gurame lovers. Ini adalah larva gurame yang udah siap tebar. Ciri-ciri larva gurame yang udah siap tebar itu adalah dia warnanya mulai agak hitam. Terus kantong makanan yang ada di perutnya itu udah mulai agak mengurang dan gerakannya lincah. Dia bisa naik turun. Itu adalah ciri-ciri larva gurame yang udah siap tebar. Kemarin sebenarnya saya udah tebar di kolam ini kemarin sore. Tapi karena saya mulai tebar itu langsung hujannya deras, jadi saya harus laksanain tugas negara, yaitu angkat jemuran, ya kan? Daripada mak kita marah-marah kan, nggak diangkat jemurannya. Nah, ini adalah air yang udah saya siapin sebelumnya. Yang bagus itu airnya disiapin 2 sampai 3 hari sebelum kita tebar gurame ya, agar airnya itu jadi. Nah, itu saya kasih daun pisang yang ada yang muda, ada yang tua, terus saya kasih enceng gondok juga. Fungsinya cuma untuk peneduh dari sinar matahari, terus untuk bersembunyi di larva guramehnya. Karena larva gurameh itu sifatnya malu-malu kucing, dia suka pemalu, nggak kayak larva lele kan. Kalau dikasih makan itu pemalu dia. Jadi harus kita kasih peneduh juga lah, biar nyaman dia. Cara yang baik untuk menebar larva gurame itu, yang pertama syaratnya adalah kalian harus punya larva gurame. Iya kan? Masa mau tebar nggak punya larva? Gimana mau tebar coba? Garing ya? Krik, krik. Nah, yang kedua adalah kita masukin embernya ke dalam kolam. Kita masukin pelan-pelan. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa menit agar suhunya itu sama antara kolam dan air yang ada di bak. Kenapa harus sama? Karena kalau suhunya itu enggak sama, itu bisa menyebabkan ikan gurame stres kalau langsung kita tuang aja ke kolam. Nah, cara selanjutnya adalah bisa kita tuangin air dari cangkir pelan-pelan. Ini adalah air kolam, kita tuangin pelan-pelan biar guramehnya enggak terlalu stres. Nah, kita tuangin kira-kira aja lah, sekira-kiranya ya secukupnya aja, bisa 2 cangkir. Kita tuangin secara perlahan. Setelah kita tuangin, kita tunggulah minimalnya 1 menit bisa lebih agar pH atau suhu air kolam itu sama dengan suhu air yang ada di bak. Nah, selama nunggu ini kalian bisa buat kopi, bisa ngopi sambil mainan HP lah. Yang penting jangan kalian tinggal ke pasar nganterin emak karena kelamaan. Ntar larva guramehnya bisa mati. Nah, ini kita tunggu. Ini kira-kira yang kemarin saya tebar itu, yang kemarin sore, yang saya ceritain tadi yang hujan deras itu, kira-kira jumlahnya sama lah. Jadi kira-kira yang di kolam ini nanti saya tebar itu isinya ada 2500, bisa lebih juga. Nah, ini adalah cara saya yang alami. Biasanya saya cek itu saya celupkan tangan, nah seperti ini. Nah, ini ya kira-kira lah, nanti tangan saya celupkan lagi ke kolam, saya celupkan lagi ke kolam yang ada di itu, air kolam itu. Ya saya kira-kira lah, siapa tahu kan nanti suhunya sama ya. Ya seperti itulah. Ini jangan dicontoh ya, ini hanya kira-kira. Nah, kalau udah kita tunggu agak lama, udah sekitar 1 menit, ini bisa dituang secara perlahan ya. Ingat, secara perlahan. Jangan terlalu buru-buru agar guramenya enggak stres. Ingat. Oke guys, kurang pas ya. Yaudah. Oke bro. Nah, ini adalah larva gurame yang tadi, yang udah saya tunggu sambil ngopi. Ini kira-kira udah sama lah, suhunya sama, yang air yang ada di kolam itu sama yang di bak ini. Nah, bisa kita tuangin, kita miringin secara perlahan-lahan. Nah, kita tuangin ya, kasihan kan, ini juga makhluk hidup, harus kita perlakukan dengan hati-hati. Kita tuangin secara perlahan-lahan biar dia enggak stres. Nah, habis itu kita tuangin ya. Nah, setelah kita tuangin ini, nah tuh kan kita bersihin. Nah, kita pastiin baknya kosong. Nah, tolong dibantu ya, kosong kan tuh, kosong. Nah, oke. Setelah kosong bisa kita cek tuh apakah guramanya stres apa enggak. Nah, kalau dia nanti
langsung kita tuang langsung jalan-jalan, berarti ya sehat lah. Kalau biasanya kalau dari awalnya itu sehat, ya nanti kelanjutannya itu sehat. Yang penting habis ini tergantung kita perawatannya bagaimana. Kita harus menghindari atau kita harus mengambil kalau hama-hama. Biasanya hama itu kan yang di kolam ini nanti biasanya masuk kodok-kodok. Nah itu nanti dia bertelur biasanya itu. Nah itu telurnya itu mengganggu. Terus ada lagi apa, larva dari capung. Nah itu dia bisa makan-makan gurame. Nah habis setelah kita tebar, nanti kita kasih pakan itu dia bisa artemia, bisa kutu air, bisa cacing sutra. Tapi kalau saya saranin sih yang paling bagus itu cacing sutra. Jadi kalau kita kasih cacing sutra itu pertama jangan banyak-banyak ya. Kalau bisa ya secukupnya aja lah. Karena kalau gurame larva yang kecil ini makannya dia lama. Takutnya nanti kalau kalian kasih 1 liter, 2 liter, nanti dia takutnya mati. Nah nanti dia itu apa, bau busuk di kolamnya, berbau busuk. Nah itu bisa menyebabkan kematian di kolam gurame ini, itu kematian yang banyak. Karena kalau kita masukkan cacing yang banyak, dia bisanya berebut oksigen. Oke, segitu aja. Kalau ada salah-salah kata tolong mohon dimaafin. Kalau ada yang kurang bener ya dibenerin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.